Selamat pagi pemirsa Nawacita TV. Kali ini pemirsa kita akan wawancara eksklusif dengan founder dan direktur eksekutif Center for Strategy Indonesian Action. Jadi badan ini berkecimpung di dunia riset, analisis, politik, ekonomi, dan kali ini kita akan membahas perihal perpolitikan pencapresan 2024. Selamat datang di studio Nawacita TV, Bang. Selamat pagi. Jadi kali ini kita akan kupas habis perihal calon presiden Republik Indonesia 2024, karena ini isu yang sangat membuat masyarakat Indonesia lagi menanti-nanti yang namanya siapa sih Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Silakan. Berdasarkan hasil survei dan ketika melihat kalkulasi politik dan poros politik yang ada di Indonesia per hari ini, ada 3 parpol yang bisa menentukan arah koalisi. Yang pertama adalah PDI Perjuangan, kemudian ada Gerindra dan juga Partai Golkar. Artinya dari sumbu poros ini akan muncul capres atau cawapres dari koalisi yang akan dibentuk. Tentunya per hari ini saja kita sudah bisa melihat bahwa ada yang selalu berada di 3 besar menurut survei, lembaga survei dari macam-macam lembaga survei yang lebih didominasi oleh 3 figur. Yang pertama ada Ganjar Pranowo, tentunya secara kultural dan etika politik berasal dari partai PDI Perjuangan, meskipun PDI Perjuangan dalam tanda kutip belum menentukan capres ataupun cawapres yang akan diusung. Yang kedua adalah dari Gerindra. Tentu kita sudah ketahui bersama bahwa sejak tahun 2009, kemudian 2014 dan 2019 ada capres yang menurut saya figur kuat di dalam tubuh partai tersebut, yaitu Pak Prabowo. Dan saya kira keputusan dari koalisi pun ataupun dari internal Partai Gerindra itu sampai hari ini adalah Pak Prabowo. Nah, yang ketiga adalah koalisi yang akan dibangun oleh Partai Golkar. Nah, Partai Golkar secara struktur partai dan mesin partai itu terbilang mumpuni. Meskipun per hari ini juga figur belum bisa ditentukan. Karena dinamika dan konstelasi politik begitu dinamis dan cair. Intinya bahwa pencapresan ini akan final ketika sudah ada figurnya, deadline-nya pada saat deadline nanti pendaftaran capres atau cawapres, seperti itu. Nah, justru itu karena kondisinya sekarang ini kan dalam dunia perpolitikan ini kan masih dinamis. Betul. Apalagi pada saat ini belum ada satupun yang valid didaftarkan untuk di KPU. Betul. Nah, kondisinya saat ini bukan hanya figur yang disebutin tadi, ada beberapa figur yang lain. Betul. Artinya yang punya kesempatan untuk bisa capres 2024. Nah, bagaimana atau apa kriteria untuk masyarakat Indonesia ini sehingga tidak salah memilih pemimpin lagi, sehingga kesejahteraan masyarakat kita bisa teratasi dengan baik, dan untuk calon-calon capresnya juga tidak hanya sekedar janji, tetapi bisa dipastikan dia akan melakukan semua apa yang sudah dijanjikan pada saat dia kampanye. Gitu. Ya, menurut saya sih simpel saja, melanjutkan program Pak Jokowi yang positif. Misalnya Pak Jokowi ini dan kabinetnya di 2 periode ini unggul dalam bidang infrastruktur. Saya kira ini sangat rasional untuk dilanjutkan. Termasuk mungkin mempertimbangkan kalkulasi pembangunan di IKN dan juga proyek kereta cepat. Ini kan proyek-proyek unggulan sebenarnya strategis nasional PSN, kategorinya proyek strategis nasional PSN. Artinya bahwa ketika capres bisa mampu mengejawantahkan atau melanjutkan kembali proyek tersebut, saya kira itu menjadi salah satu indikator aspek yang bisa dipertimbangkan oleh masyarakat. Karena keberlanjutan pembangunan di era Jokowi ini kemudian continue nanti di presiden selanjutnya itu sangat penting. Yang kedua adalah tentunya per hari ini kita ketahui bersama bahwa ada desas-desus yang mengatakan ada oligarki macam-macam lah di aspek ekonomi, politik dan lain sebagainya. Saya kira bahwa ke depan di 2024 presiden yang terpilih harus memiliki sikap yang netral atau bahkan tidak terpengaruh dengan oligarki dari segala aspek itu, karena presidennya akan menentukan kebijakan Indonesia dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Nah,
Berarti yang pertama adalah soal program dari Pak Jokowi untuk dilanjutkan yang positifnya, yang kedua adalah soal independensi, dan tentunya yang ketiga adalah program-program pro rakyat. Program pro rakyat ini berkaitan dengan program bantuan sosial dan lain sebagainya. Saya kira adalah rasional karena subsidi itu penting untuk menyemeratakan keadilan sosial karena fungsi dari negara itu adalah hadir untuk masyarakatnya. Seperti itu kira-kira. Nah, artinya saya mau bergeser sedikit karena kondisinya Bapak sampaikan tadi bahwasanya salah satu varian adalah bisa melanjutkan namanya program pemerintah Jokowi pada saat ini. Tentunya yang disebutin tadi ada Pak Prabowo, ada Ganjar, ada siapa lagi tadi? Anies Baswedan, terus ada lagi yang belum diusung partai tapi lagi heboh, termasuk Pak mantan Panglima TNI, Pak Muldoko, Pak Andika. Nah, bagaimana peluang-peluang orang itu sehingga masyarakat juga bisa meng-capture bahwasanya ada kandidat lain yang semestinya dapat diperhitungkan karena orang-orang inilah di barisan pemerintah sekarang. Iya, tentu menurut saya rasional dan cukup realistis ketika figur-figur tersebut diusungkan. Ini kan tergantung dari parpol apakah berminat untuk meminang figur-figur tersebut. Karena secara konstitusi syaratnya adalah pencapresan itu harus parpol, suara parpol dan gabungan parpol. Betul. Artinya ada bentukan koalisi di situ. Nah, ketika koalisi sudah final dengan calonnya, ya kalau misalnya ternyata kriterianya memenuhi dari seorang Pak Muldoko ataupun Pak Andika Perkasa dari representasinya figur militer, saya kira rasional. Tapi tinggal bagaimana ke depan, apakah figur ini cukup meyakinkan? Itu tergantung. Karena masyarakat ini kan sudah melek menurut saya referensi politiknya cukup luar biasa dari media sosial, dari track record. Sekarang kita bisa ngecek ini track recordnya, misalnya mohon maaf Ganjar Pranowo track recordnya prestasinya apa, Pak Prabowo prestasinya apa, Anies Baswedan juga bagaimana. Jadi kan ini bisa di tracking. Nah, tentunya yang menurut saya paling penting juga untuk poin ini adalah bahwa pemerintah ke depan capres itu harus benar-benar murni dan benar-benar mewujudkan yang namanya anti korupsi. Karena isu ini masih menggelinding begitu saja. Jadi tidak ada satu kekuatan atau stimulus kuat untuk meyakinkan publik anti korupsi itu presidennya. Jadi figurnya harus bebas dari situ karena ini salah satu aspek yang cukup menentukan di kepemimpinan ke depan. Seperti itu, Pak. Nah, kalau dari semua kandidat yang kita sebutin tadi, tentunya ada yang disebutin tadi dari figur seorang Gerindra misalnya. Udah 2 kali dia mencoba calon presiden Republik Indonesia atau cawapres. Tapi sampai saat ini, apakah artinya dari Pak Heri sendiri punya optimisme kalau misalnya beliau itu mencalonkan kembali, bagaimana animo masyarakat terhadap dia itu? Saya kira kita harus bedah ini dari spektrum politik ya, segmentasi elektoral. Kenapa kita harus melihat segmentasi elektoral? Karena ini akan menentukan kemana masyarakat itu memilih. Pak Prabowo secara elektoral sekarang sudah bergeser segmennya. Segmentasinya di mana? Segmen pro pemerintah. Tapi jangan lupa bahwa di masyarakat itu terbelah menjadi 2. Ada segmen pro dan kontra. Nah, yang kontra ini seharusnya ketika Pak Prabowo ingin memenangkan, misalnya Pak Prabowo ingin memenangkan dan kita optimis terhadap beliau, saya kira harus menggandeng tokoh atau figur yang memang mampu meraih atau mencakup segmentasi elektoral yang di kontra tadi. Karena jelas per hari ini, menurut saya dan beberapa lembaga survei, segmentasi elektoral Pak Prabowo sudah bergeser. Sudah bergeser ke pro pemerintah. Sedangkan di pro pemerintah kita harus tahu bahwa di sana ada figur-figur kuat. Jangan salah, ada beberapa ketua umum partai politik yang mumpuni ya menurut saya. Ada Pak Airlangga, ada Muhaimin juga sebagai ketum PKB dan beberapa ketum partai yang lain. Nah, menurut saya ini akan terbagi di kemudian hari, terpolarisasi kalau misalnya tidak dikelola dengan baik. Artinya ketika segmentasi ini ngeblend, bercampur, saya kira ini akan bisa memenangkan pertarungan, termasuk Pak Prabowo. Peluang besar atau tidaknya Pak Prabowo itu ditentukan oleh segmentasi elektoral. Kemana animo masyarakat. Kalau per hari ini jelas tidak senang dan tidak puas dengan Pak Prabowo di kabinetnya Pak Jokowi,
sebagai Menteri Pertahanan saya kira akan bergeser loyalisnya Pak Prabowo. Nah, di sisi lain juga kita harus tahu bahwa kerja-kerja mesin partai ini juga menentukan. Yeah. Jika Gerindra juga all out, effortnya tinggi, saya kira juga itu bisa mendatangkan dampak positif kepada Pak Prabowo. Termasuk koalisi yang sedang dibangun per hari ini kan ada PKB. Nah, apakah PKB sejauh ini juga mengkampanyekan si Pak Prabowo? Ya kita lihat aja per hari ini. Yeah. PKB juga masih gamang menurut saya. Karena ini juga mereka menurut saya akan menentukan pilihannya ketika kalkulasinya tepat. Saya kira seperti itu. Nah, kondisi sekarang tadi di pemerintah. Nah, bagaimana menurut pandangan atau analisa daripada ketika dia jadi Menteri Pertahanan, apakah dia benar-benar mampu menjalankan roda pemerintahan misalnya khususnya di Kementerian Pertahanan misalnya? Oke. Menurut saya sejauh ini Pak Prabowo itu sangat tidak etis juga menilai beliau karena belum satu periode, belum genap 5 tahun beliau ini. Jadi indikator penilaian Pak Prabowo ini pasca beliau sudah turun dari Menteri Pertahanan. Satu, itu catatannya. Yang kedua pun menilai Pak Prabowo, kita lihat saja apakah per hari ini sistem pertahanan Indonesia itu cukup mumpuni. Ya, kita bisa lihat bahwa sistem pertahanan Indonesia itu sebenarnya sudah agak membaik. Yeah. Meskipun dari catatan CISA saja, lembaga kami mencatat ada beberapa hal yang menjadi kelemahan di awal-awal Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Ada beberapa hal. Pertama, keluar masuknya kapal asing dari Cina. Artinya sistem pertahanan alutsistanya Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan belum begitu greget untuk mempertahankan ini loh, lintas ini. Belum lagi penemuan Sea Glider. Sea Glider itu menurut saya adalah salah satu yang cukup fatal menurut saya ketika ditemukan di Indonesia. Karena Sea Glider ini bukan punya Indonesia. Ternyata diidentifikasi punya negara lain. Artinya ada pengintaian terhadap pertahanan Indonesia. Nah, ini menjadi PR Pak Prabowo, meyakinkan publik ketika menjadi Menteri Pertahanan apa saja yang menjadi hal positif. Saya kira terlepas dari situ mungkin ada beberapa aspek yang diunggulkan oleh Pak Prabowo yang mungkin per hari ini kita bisa ketahui bahwa anggaran Kementerian Pertahanan itu cukup melonjak tinggi, ya ada sekitar puluhan triliun melonjak dan seharusnya ketika dengan postur anggaran itu sistem pertahanan Indonesia semakin mumpuni. Dan perlu kita ketahui bahwa pertahanan yang berkaitan dengan perang, ini proxy war, ini kan tidak hanya berkaitan dengan fisik, alutsista secara fisik, misalnya kapal perang, alat persenjataan, tidak. Tapi pertarungan di dunia itu kita harus ketahui, perangnya bukan perang itu lagi, perang sosial, perang media sosial, perang digital. Nah, Pak Prabowo harus mampu menangkap ini sebagai sesuatu isu yang cukup strategis dan bisa dijadikan sebagai alat kampanye. Nah, ketika Pak Prabowo mampu mengejawantahkan hal tersebut, saya kira ini cukup menjanjikan bagi Pak Prabowo dari aspek kinerja Kementerian Pertahanan yang dia pimpin sekarang ini. Oke, itu perihal Pak Prabowo. Yes. Pernah saya baca statement dari Pak Bro ini perihal Ridwan Kamil pada saat dia bergabung di Golkar, artinya dia bisa mendrive nanti untuk suara untuk Golkar. Maksudnya gimana? Nah, menurut saya Ridwan Kamil ini dari sisi media sosial cukup mumpuni ya. Banyak followers. Dan tentunya ketika saya mengatakan ini ada dua sebenarnya hal positif yang bisa diambil dari RK ketika bergabung dengan Golkar. Yang pertama adalah Pak RK ini adalah Gubernur Jawa Barat. Tentunya secara matematika politik atau kalkulasi politik, Jawa Barat ini cukup menentukan. Dalam konstelasi politik, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini adalah epicentrum politik nasional. Ketika mampu menguasai ketiga daerah ini, saya pikir daerah-daerah yang lain bisa diolah dan kemudian dimenangkan di kontestasi Pilpres ataupun Pileg. Nah, selain Pak Gubernur Jawa Barat RK, itu mempunyai kepiawaian sebagai gubernur, kapasitas sebagai gubernur atau kepala daerah. Beliau ini kan karena aktif di media sosial, mampu mendeliver program-programnya ke segmen elektoral berbasis representatif. Apa itu? Yang pertama adalah masalah gender, perempuan.
itu animonya cukup tinggi Ya. ke beliau. Karena dari sisi, mohon maaf, misalnya fisik juga itu mumpuni. Karena terus terang media sosial ini cukup memframing seseorang, yang nge-branding seseorang itu berpengaruh, media sosial dan apalagi media massa. Kemudian di satu sisi juga karena brandingnya cukup baik, maka Pak Ridwan Kamil ini sejak dari wali kota hingga menjadi gubernur Jawa Barat adalah media darling. Ketika menjadi media darling ini cukup mempengaruhi persepsi publik mengenai ketokohan, mengenai parpol. Sehingga menurut saya selain segmennya perempuan, ada segmen pemuda juga ya, kategori pemuda. Pak Ridwan Kamil mampu mengelaborasi hal-hal seperti ini. Saya kira itu akan menguntungkan Golkar. Sehingga kehadirannya di dalam Golkar ini ketika Pak Ridwan Kamil lengser pun nanti menjadi dari gubernur Jawa Barat dan memiliki catatan positif dalam pemerintahannya, itu akan mendatangkan insentif elektoral, baik secara pribadi di Pak Ridwan Kamil maupun nanti di Partai Golkar. Ya, kalau saya coba ambil sedikit konklusinya, artinya dari sisi fisiknya Pak Ridwan Kamil itu salah satu varian yang bisa membuat dia ketertarikan dari gendernya perempuan. Jadi seperti itu. Iya, benar. Itu akan menentukan. Menentukan juga. Iya. Berarti itu salah satu variabel ibu, dari perempuan yang dari usia sekian ke sekian, itu akan menentukan. Artinya ada yang histeris ketika dia berusukan. Iya, jelas pasti. Itu karena pengaruh media sosial. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ke Pak Ganjar dulu ini. Yes. Nah, soalnya kita tadi menyinggung masalah Pak Ganjar. Pak Ganjar ini kan kondisinya juga di mata masyarakat, katanya dia bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Jokowi. Tetapi sampai saat ini karena dia seorang figur di PDI Perjuangan, sampai saat ini juga belum ada signal bahwasanya PDIP akan mengarah ke beliau karena ada Bu Puan di sana. Benar. Sehingga sampai saat ini ya bisa timbul keraguan-raguan kepada para pengikut daripada Ganjar karena masalah faktor itu tadi. Bagaimana menurut? Menurut saya ya realistis dong. Ya. Karena per hari ini ketika Ganjar Pranowo tidak memiliki tiket, berarti gugur sudah beliau atau harapan publik yang menjadi pendukungnya untuk dijadikan sebagai capres. Karena kembali lagi, kita kan harus menghormati konstitusi. Konstitusi kan usulan capres dan cawapres itu diusulkan oleh partai politik. Ada mekanisme konstitusi yang harus kita hormati. Nah, ketika tidak senang atau tidak pro dengan hal ini, ya silakan digugat saja undang-undangnya. Tapi saya kira undang-undang dasar itu bukan hanya persoalan gugatan di Mahkamah Konstitusi, tapi soal amandemen, dan ini akan alot di kemudian hari. Intinya per hari ini meskipun Pak Ganjar memiliki elektabilitas tinggi menurut lembaga survei, ketika tidak ada tiket capres, ya kita harus legowo dong. Ya para relawan juga harus legowo. Karena kita harus menghormati itu yang namanya konstitusi. Nah, bila mana di kemudian hari juga ada poin penting atau ada ketertarikan parpol, saya kira ya silakan saja. Karena Pak Ganjar ini dari sisi kepala daerah, dari sisi pengalaman memimpin ya sudah ada sebenarnya. Kepemimpinan sudah ada. Tinggal dicek ulang aja. Apakah selama Pak Ganjar Pranowo memimpin Jawa Tengah ada perubahan atau ada yang menjadi nilai positif untuk dijual kepada publik. Nah, kalau itu kan kita pahami bahwasanya ada mekanisme, ada konstitusi. Kalau misalnya dia mau jadi capres harus melalui partai politik. Benar. Nah, kan bukan hanya ada, masyarakat kita banyak tidak memahami hal itu. Iya, betul. Nah, apakah menurut Bro bakal ada yang namanya golput besar-besaran karena figurnya tidak bisa terakomodir di partai karena menurut mereka itu yang selayaknya tetapi tidak diakomodir oleh partai? Apakah akan ada golput di sana? Kalau angka golput terus terang pasti ada. Ya, di setiap momen politik atau pemilu itu pasti ada. Tapi catatan kita per hari ini hingga 2019 terjadi penurunan. Nah, ketika dikaitkan dengan seorang figur Ganjar, saya kira figur Ganjar ini kan sebenarnya akar rumputnya, pendukungnya itu muncul dari kadernya sendiri sebenarnya. Kader PDI Perjuangan. Nah, ketika
satu komando karena fatsun di PDI Perjuangan ini adalah taat kepada komandonya Ibu Mega. Ya. Nah, ketika Ibu Mega sudah mencalonkan misalnya figur yang lain kecuali Pak Ganjar, saya kira itu akan mengikuti. Ya. Nah, kalau golput, potensi golput pasti ada. Tapi ini kembali ke kerja-kerjanya penyelenggara pemilu, meyakinkan kembali, mengedukasi kembali. Ya kita aja sendirilah. Kita harus sadar bahwa mekanisme konstitusi itu yang harus kita kedepankan. Daripada nanti kita akan terpecah belah karena kita tidak taat pada konstitusi. Saya kira seperti itu rasionalitasnya. Nah, ada opsi lain mungkin yang perlu dibahas termasuk Bu Puan tadi, Pak Erik, bagaimana peluang-peluang orang ini sehingga ya masyarakat juga minimal dia bisa capture, oh ini salah satu figur yang bisa dijagokan untuk 2024. Ya dicek saja lah. Gampang sekali mengecek. Sekarang kita bisa searching dari media sosial mereka, kerja mereka bagaimana. Nah, kembali tadi apa yang saya sampaikan, bahwa ada 3 aspek yang menentukan. Kesinambungan pembangunan, keberlanjutan pembangunan, kemudian ada soal pro kesejahteraan, dan ini yang harus dilihat oleh masyarakat, termasuk independensi. Nah, misalnya nih, Bu Puan ataupun Pak Erick Thohir ini memenuhi aspek-aspek tersebut dari sisi keberlanjutan pembangunan, dari sisi independensi, tidak oleng sana oleng sini, tidak pro terhadap oligarki yang mencengkram perekonomian maupun politik, kemudian menunjukkan program-program yang pro terhadap rakyat, kinerja yang pro terhadap rakyat, saya kira peluang mereka cukup besar. Hanya saja kita harus realistis juga. Hitung-hitungan survei pun kedua beliau ini belum mumpuni untuk dicapreskan. Tapi yang menjadi catatan penting kita harus ketahui bersama, masalah survei ini hanya potret pada jangka waktu tertentu. Jadi itu bisa saja berubah ketika misalnya Bu Puan dicalonkan oleh partainya, Pak Erick Thohir dicalonkan oleh partai siapa? Misalnya partai dari ini saya dengar-dengar, mohon maaf, bisa dilihat, dicek, ada PAN misalnya. Ya silakan, karena bukan hanya kerja figur juga yang mempengaruhi elektabilitas. Ada kerja mesin parpol, karena mesin parpol ini ada di bawah, ada di akar rumput, sampai tingkat ranting, ada di tingkat RT RW kader mereka. Saya kira itu akan bekerja. Nah, soal peluang atau tidaknya kembali lagi ke kerja-kerja politik masing-masing. Seperti itu. Nah, artinya berbicara masalah survei, cuma ada 3 orang sebenarnya kalau berbicara masalah survei di parpol juga kan 3 porosnya yang bisa membentuk arah koalisi ke depan. Nah, itu kalau kita berbicara masalah itu. Nah, ada Pak Sandiaga Uno. Karena beliau juga artinya jangan dikesampingkan karena beliau itu pernah jadi cawapres. Bahkan pernah jadi wakil gubernur DKI. Nah, bagaimana tentang beliau ini? Kalau Pak Sandiaga Uno jelas statement beliau kan per hari ini mendukung Pak Prabowo. Kecuali berubah ya. Nah, kita namanya di politik ini sangat dinamis, dinamis betul. Dan poin pentingnya adalah semua karena kepentingan. Nah, kalau Pak Sandiaga Uno mencalonkan diri, segmentasi elektoralnya kemana arahnya? Saya kira Gerindra akan taat pada ketua umumnya dong. Akan taat pada keputusan parpolnya. Artinya berarti Pak Sandiaga Uno akan berpindah haluan, berpindah partai. Partai yang mana dulu? Kalau partainya justru tidak mumpuni, itu juga akan membuat citra negatif, merugikan karena sudah dicap yang sebagai figur meloncat dari parpol ke parpol yang lain. Jadi saya kira ini harus dipertimbangkan lagi peluang Pak Sandiaga Uno. Meskipun secara catatan positif, beliau ini memang pernah ada di jabatan-jabatan publik, tapi tidak juga menjadi sebuah pertimbangan publik karena publik ini di framing pastinya, di framing ketika Pak Pak Sandiaga Uno misalnya dicalonkan parpol lain, pasti ada sentimen negatif. Ini yang harus dijaga oleh Pak Sandiaga Uno, seperti itu. Nah, bagaimana dengan figur Pak Muldoko? Sekarang Muldoko Center sudah ada. Artinya kita lihat juga, kalaupun misalnya berbicara masalah partai ini belum ada partai yang mengusung, tetapi animo masyarakat ketika kita lihat akhir-akhir ini, artinya untuk Pak Muldoko juga sudah mulai, beliau itu sudah mulai nampak di permukaan. Menurut saya
Pak Muldoko ini akan berangkat dari sebuah polesan. Polesan artinya gini, Muldoko Center dan Sahabat Muldoko, ada sahabat rekan-rekan relawan yang lain, menurut saya itu akan harus banting tulang. Kenapa banting tulang? Harus memiliki effort yang cukup kuat. Artinya kerja keras. Harus kerja keras karena ketiga figur tadi sudah mendominasi. Okay. Nah, sedangkan Pak Muldoko ini kan menurut saya belum pasti dicalonkan. Nah, ketika ada salah satu saja parpol yang memberikan sinyal, saya kira itu akan terbentuk. Yeah. Tapi semasih hanya kerja-kerja relawan, sama seperti halnya Pak Ganjar Pranowo, itu tidak akan mempengaruhi. Okay. Kecuali ada salah satu yang deklarasi atau memberikan sinyal saja sedikit, melempar isu ke publik, itu akan mempengaruhi. Tapi kalau hanya kerja relawan, itu akan 2 kali lipat harus bekerja. Meskipun peluangnya mungkin ada. Tapi dalam hitung-hitungan politik seharusnya framing Pak Muldoko sebagai bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden seharusnya dimulai dari 2019 atau bahkan 2014 ketika menjadi Panglima TNI, kemudian KSP dan lain sebagainya, jabatan publik dan jabatan ormas yang lain. Artinya kesempatan pada saat itu sebenarnya seharusnya harus dilakukan sejak dini. Ketika 2023 saya pikir secara kalkulasi politik agak rumit dan kompleks karena pertarungan di elit, pertarungan figur itu sudah mengerucut sebenarnya. Artinya perlu extra effort untuk melakukan sesuatu hal. Yes, betul Pak. Oke, ada hal lain yang mau disampaikan perihal pencapresan 2024 ini sehingga ke depan masih ada diskusi lebih lanjut tentunya. Menurut saya capres ke depan ini udahlah kita nggak usah head to head. Saya mendukung pencapresan itu justru tidak head to head. Ada 2 figur. Karena bagi saya ada banyak alternatif ketika ada 3 figur misalnya atau 3 poros, bahkan bisa 4. Malah ada prediksi bahkan 4. Karena PDI Perjuangan kita harus tahu bahwa bisa mencalonkan, bisa berdiri sendiri, bisa berdikari untuk mencalonkan capres atau cawapresnya. Saya kira itu akan memberikan banyak referensi bagi publik. Nah, bila mana di kemudian hari ada head to head, itu kan di putaran kedua. Nah, putaran pertama ini kan kita harus lihat, ini putra-putra terbaik bangsa loh menurut saya, dan harus diberikan kesempatan oleh parpol dan juga masyarakat untuk dicalonkan agar kita itu diberikan pendidikan atau edukasi politik. Karena selama ini pertarungan itu sejak 2014 hingga 2019 kita sudah disuguhkan dengan pertarungan yang berimbas pada polarisasi politik. Saya kira itu tidak sehat bagi demokrasi. Meskipun dalam catatan demokrasi itu bagian dari dinamika, tapi ketika itu keluar dari konteksnya, polarisasi politik itu berlebihan, itu akan membuat demokrasi Indonesia tergerus. Buktinya per hari ini indeks demokrasi Indonesia justru lebih menurun lagi. Nah, di catatan terakhir kan ada 14 tahun terakhir oleh Economic Intelligence Unit (EU) itu mencatat itu terburuk di tahun-tahun Pak Jokowi terakhir ini memerintah, itu seharusnya menjadi catatan kritis menurut saya. Jadi kedepannya saran saya dan harapan saya secara pribadi bahwasannya pencapresan ini harus disuguhkan dengan berbagai macam alternatif sehingga kita bisa melek terhadap politik dan tidak apatis terhadap itu partai politik dan juga demokrasi di Indonesia. Artinya kalau saya bilang konklusinya jangan sampai terjadi head to head, jangan sampai terjadi polarisasi. Yang jelas minimal 3 pasangan. Nanti untuk putaran kedua disitulah kita bisa. Iya, itu kan karena mekanisme konstitusi mengharuskan harus ada 2 yang harus head to head dan harus memenangkan pertarungan. Tapi kalau misalnya di 3 pasangan yang lain bisa mencapai 50+1 bagaimana itu? Ya itu persoalan lain. Karena itu juga adalah pilihan publik dan kita harus menghormati dong. Betul. Berarti itu justru mau jauh lebih greget ya? Ya tidak masalah. Nah, itu akan mendewasakan kita karena kita harus tahu 2 periode dari kurun waktu 2014 hingga 2019 kemudian sampai 2024 polarisasi politik itu begitu tajam di masyarakat. Dan ini menurut saya tidak sehat. Terbukti indeks demokrasi Indonesia justru menurun. Nah, artinya bahwa ini harus kita koreksi bersama, evaluasi bersama sebagai anak bangsa, sebagai masyarakat agar tidak ikut serta di dalam arus polarisasi politik yang terlalu berlebihan. Baik, saya rasa cukup jelas. Artinya ke depan kita akan bahas lagi bagaimana
ke depan. Yang jelas pada saat ini kita coba mengedukasi masyarakat kita, pilihlah calon yang benar-benar menurut, jangan sampai karena doktrin masalah uang atau masalah apapun. Artinya dari hati nurani, saya memilih figur itu karena saya yakin dia akan mampu jadi Presiden Republik Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Semoga apa yang kita Sama-sama. diskusikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian wawancara eksklusif dengan Mr. Heri Mendreva. Kami undur diri dan di kesempatan lain kita akan ketemu kembali. Selamat pagi.